Shalom, DNA dimanapun teman-teman berada. Senang banget bisa ketemu lagi dalam ibadah Natal. Walaupun ini pertama kali kita merayakan online, cuma gue berharap teman-teman semua tetap semangat. Sebentar lagi kita menyelesaikan tahun 2020. Jadi don't give up ya. Karena apa? Karena Natal kita merayakan kasih Bapa yang turun ke dunia luar biasa banget. Guys, tema Natal DNA tahun ini adalah unconditional love. Atau bahasa Indonesia kasih Allah yang tak bersyarat. Nah, gue ingin khotbah dan ingin share mengenai kasih Allah ini. Ya, sekalipun kita nggak ketemu face to face langsung dalam satu ruangan, cuma gue berharap lewat suara, lewat visual, audio, video yang keren banget, teman-teman bisa merasakan kasih Bapa menjamah teman-teman dan setiap teman-teman yang nonton video ini dimanapun lu berada. Gue percaya kita merasakan sukacita dan kasih Yesus. Nah, ayatnya Yohanes 3 ayat 16-17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Guys, kasih Allah yang pertama yang gue mau share adalah bahwa kasih itu menyelamatkan teman-teman dan saya. Bapa bukan Bapa yang cuma duduk di tahta surga terus nggak pusing soal dunia. Ya, mungkin ada konsep filosofi mengatakan setelah Bapa menciptakan dunia, dia udah nggak pusing dengan dunia, dia fokus aja di surga. Ya, manusia suruh ngurus kehidupannya sendiri. Tapi aku yakin Allah yang kita sembah di kekristenan nggak seperti itu. Dia ingin bersekutu dengan teman-teman dan saya. Ya. Di dalam keselamatan itu sudah ada kasih Bapa. Guys, coba ingat baik-baik. Teman-teman ingat dulu ketika pertama kali bertobat, pertama kali lahir baru, pertama kali terima Tuhan Yesus, pasti pernah dong merasakan jamahan kasih-Nya. Ketika kita mungkin di ibadah, atau di rumah, atau di tempat retret sebelum COVID-19, nyadar nggak sih betapa menjijikannya dosa-dosa kita? Aku yakin termasuk aku yang bicara, kayaknya kita nggak ada yang sempurna deh. Tetapi Allah masih mau memeluk, masih mau turun ke dunia, masih mau masuk ke dalam hati kita, itu bukannya kasih yang luar biasa. Ya, ada sebuah kasih yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kita mungkin berbicara kasih manusia, ada maunya. Ya. Kita mungkin berpikir kasih manusia itu pasti ada sesuatunya deh. Tetapi kasih Bapa itu unconditional, dia nggak bersyarat. Kalau kita bicara mengenai kasih, teman-teman harus tahu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7-9 mengatakan apa? Mari kita buka bersama teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Garis bawahi, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Tuh, perhatikan. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Guys, that's Christmas for me. And I hope that's Christmas for you. Ya, apa itu Christmas? Allah mengutus anaknya di tengah-tengah kita. Tanpa syarat. Kenapa? Karena bahkan sebelum kita kenal Tuhan Yesus, dia udah mati bagi teman-teman dan saya. Ketika kita merasakan betapa menjijikannya dosa-dosa kita. Ketika kita berpikir, aduh Tuhan, gue gak layak nih terima keselamatan. Gue gak layak terima Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata, it's okay, I love you. Ya. Itulah kasih. Ya. Kasih itu berasal dari Allah. Bahkan kalau aku tambahkan ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Allah adalah kasih. God is love. So when we talk about unconditional love, we are talking about His character and His nature. Natur dan karakter Allah adalah kasih. Pikirkan baik-baik. Teman-teman ini sedang menyembah Allah yang mana nih? Kalau kekristenan kita rigid, ya, kaku, kok gue gak pernah nih merasakan kasih Allah. Gue kalau nyembah biasa-biasa aja. Gue kalau nyanyi di rumah, apalagi online begini, gue biasa-biasa aja nih kok. Gue gak pernah nangis kayak zaman dulu. Gue gak pernah, ya gue biasa-biasa aja gitu. Guys, ini kita nyembah Allah yang mana? Karena Allah yang gue tahu di Alkitab, God is love. Dan love, kasih, itu dirasakan oleh emosi manusia. Kasih nggak bisa dihafal kayak doktrin.
Kasih bukannya kayak kita mesti kayak ujian sekolah gitu mesti dihafalin. Definisi kasih adalah bla bla bla. Enggak. You have to experience the love of God. You have to embrace the love of God. Kasih itu yang membuat Allah menginginkan tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Tapi semua orang beroleh keselamatan dalam nama Yesus dan bertobat. Itu hati Bapa. Dia ingin semua orang selamat. Mungkin ada orang benar atau orang baik mau mendonorkan organ tubuhnya bagi keluarga. Mungkin ada yang mau menyumbang organ tubuh buat artis atau aktor favoritnya. Ya, aku ingat dulu ada seorang penyanyi terkenal. Ya, her name is Selena Gomez. Ya kan, beberapa tahun lalu dia operasi ginjal, dia butuh ginjal. Dan salah satu fansnya salah satu sahabat baiknya mendonorkan ginjal bagi Selena Gomez. Ya. Gue liat itu keren banget. Ya. Atau mungkin teman-teman pernah nonton film daripada Will Smith, Pursuit of Happiness. Ya. Will Smith mendonorkan organ tubuhnya kepada beberapa orang. Sampai dia harus meninggal karena semua organnya didonorkan kepada orang lain. Tapi berapa banyak sih guys kita dengar cerita seperti itu? Yang aku belum pernah dengar adalah ada orang yang mendonorkan organ tubuhnya mungkin bagi pelaku kejahatan, pembunuh, pelaku kejahatan seksual, pemerkosa. Gue gak pernah dengar tuh. Mungkin bagi orang baik, bagi aktor, aktris terkenal ada yang mau menyumbangkan. Bagi orang tua kita, gue yakin kita mau nyumbang. Tetapi, guys, justru itulah kasih Bapa. Ketika kita masih berdosa, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Dia lahir ke dunia sebagai seorang bayi. Bahkan ketika dia masih bayi, sudah mau dibunuh oleh Raja Herodes. Kasih Allah justru melakukan hal yang tidak mau kita lakukan. Roma 5 ayat 8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulang sekali lagi. Kasih Allah ditunjukkan ketika Dia mau mati bagi teman-teman dan saya ketika kita masih berdosa. Wow. Masa sih? Kalau kita udah merasakan kasih Allah yang begitu besar, kita masih mau main-main sama Tuhan hari ini? Yuk anak-anak muda, di momen Natal ini, jangan cuma sekedar merayakan pesta diskon. Ya. Jangan cuma sekedar, aduh senang nih liburan. Ya walaupun COVID kita liburan di rumah gitu kan. Nggak bisa kemana-mana juga anyway. Tetapi lebih daripada itu, yuk kita renungkan. Tuhan, gue dosa banget. Gue udah jauh dari Tuhan. Mungkin selama 10 bulan, gue udah gak pernah ngikut ibadah online. Mungkin ketika DNA ada Zoom, gue juga gak mau ikut. Atau mungkin ketika diajak orang tua nonton YouTube, gue juga males. Gue cuman, udahlah. Guys, gue berharap lu yang denger khotbah ini betul-betul bertobat sekarang. Betul-betul balik sama Tuhan, bilang, Tuhan, gue kangen sama Tuhan. Tuhan, gue pengen balik sama Tuhan. Gue tahu gue dosa Tuhan, tapi kasih Tuhan sanggup menyelamatkan. Dan aku mau kasih tahu guys, sejauh timur dari barat, demikianlah jauh Dia akan membuang dosa teman-teman. Kalau kita merasa, kok gue udah gak layak, gue udah jauh banget sama Tuhan, gue udah ngelakuin dosa yang mungkin Tuhan juga gak terima kali. Gue mau kasih tahu, Tuhan sayang sama lu. Di momen Natal ini, Tuhan mau lu kembali dalam keluarganya. Coba guys, yuk kita renungkan yuk. Sampai kebenaran ini meresapi hati dan pikiran kita. Ya. Yesus mengasihi teman-teman bahkan sebelum kita kenal dan menerima Dia. Bagi lu semua yang mungkin belum pernah kenal Tuhan Yesus, gue mau kasih tahu that Jesus loves you. Kehidupan kekristenan bukan soal agama. Agama saja yang tanpa rasa dan tanpa rasa empati, melakukan agama yang dingin. Enggak. Ya. Bukan hanya sekedar menghafal doktrin dan pengakuan iman, bukan. Tapi sebuah hubungan personal dengan Allah yang mengasihi saudara dan saya. Allah yang rindu bersekutu dengan teman-teman dan saya. Mungkin sekarang teman-teman berkata, you know what, that's me. Gue mau mengalami kasih Tuhan, gue mau mengalami. Dulu aku mungkin pernah jadi orang Kristen, dulu aku mungkin pernah mengalami kok, tapi sekarang gue udah dingin. Hati gue dingin sekarang, gimana dong? Nah ini, saya mau sharing bagaimana cara kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di Natal ini. Yuk kita baca yuk dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima.
Mari kita buka bersama-sama dalam Roma pasal kelima ayat yang kelima. Dikatakan, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Guys, highlight. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini poin penting. Ya. Bagaimana cara kita merasakan kasih Allah? Lewat Roh Kudus. Pertanyaannya, lu udah punya Roh Kudus belum? Lu udah dibaptis Roh Kudus belum? Lu udah dipenuhi Roh Kudus belum? Ya. Ketika kita lahir baru, yes, kita dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita selamat terima Tuhan Yesus mungkin di retret atau di gereja, di rumah pribadi kita doa keselamatan. Tuhan, please come into my heart, be my Lord and Savior. Seketika itu Roh Kudus menjamah teman-teman. Tapi siapa yang merasakan? Kadang-kadang sukacita itu turun. Siapa yang merasakan? Kadang-kadang kita merasa, aduh, gue kok jauh lagi dari Tuhan ya. Siapa yang merasakan? Kadang-kadang kok kasih yang mula-mula udah gak ada di hidup gue ya. Turun tuh, levelnya turun. Nah, gue mau kasih tahu. Ya, kita bisa minta Roh Kudus memenuhi hati kita lagi. Kenapa? Karena ketika teman-teman dipilih Roh Kudus, ada kasih yang meluap dari dalam hati. Ya kan? Dan kasih itu yang membuat pengharapan kita dalam Tuhan tidak mengecewakan. Nah, dari ayat ini gue pengen ngomong dua hal. Yang pertama, kasih Allah oleh Roh Kudus. Dan kedua, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dengar anak-anak muda, kita orang Pentakosta, kita percaya bahwa seseorang dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus bukan cuma sekali saat dia lahir baru. Enggak, berkali-kali. Ya, kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus berkali-kali. Ingat gak sih waktu kita masih ibadah offline tahun lalu, 2 tahun lalu, setiap kali kita lighthouse, retret gitu kan. Tiap kali retret, sesi malam, sesi puncak, wah, hadirat Tuhan menjamah luar biasa. Ya kan, itu pada nangis dilawat Tuhan. Padahal kita mungkin sudah dilawat Tuhan 5 tahun lalu. Kita udah pernah terima Roh Kudus 4 tahun lalu. Cuma entah kenapa tiap kali doa, tiap kali retret, tiap kali ibadah tuh, kok ada yang baru ya, kok aku kayak dipenuhi Roh Kudus lagi. Itu karena memang biblical. Kita percaya setiap orang bisa dipenuhi berkali-kali. Jemaat mula-mula mengalami hal yang demikian. Coba kita lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Kisah Rasul pasal kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Catat, mereka penuh dengan Roh Kudus di pasal 2. Ya. Mereka udah penuh nih Roh Kudus nih. Ya kan, wah luar biasa. Mari kita lengkap 2 pasal setelah ini, pasal 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan di pasal yang keempat ayat yang ke-8, ketika Petrus bersaksi depan mahkamah agama, dia dikatakan penuh dengan roh. Padahal di pasal 2 sudah penuh dengan roh. Satu kali lagi, dalam pasal yang sama ayat 31, ya paling bawah turun, ayat 31 dikatakan apa? Ketika mereka sedang berdoa, ya para rasul dan para jemaat mula-mula, maka bergoyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan roh dan memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, kepenuhan roh dinyatakan terjadi beberapa kali. Dan inilah yang menguatkan semua murid ketika penderitaan dan aniaya datang di pasal-pasal berikutnya. Nah, gue mau kontekstualkan ke zaman kita sekarang. Guys, mungkin kita udah nggak tahu udah berapa bulan nih. Dari bulan Maret sampai Desember kita masih ibadah online. Mungkin kita nggak mengalami penderitaan kayak kisah para rasul. Nggak ada pedang di leher kita, nggak ada yang ngusir-ngusir kita dari gereja. Tapi kita mengalami tekanan depresi dan stres dari dalam diri. Kita jauh dari Tuhan, kita udah nggak merasakan semangat pelayanan, kita udah api kita kendor, api kita udah mati. Gue mau kasih tahu, berarti teman-teman butuh dipenuhi Roh Kudus sekali lagi. Di tengah pandemi COVID, ya kan, ada tekanan ekonomi. Mungkin kita ngelihat orang tua kita stres karena bisnisnya turun, omset turun. Semua orang kena guys, pandemi COVID-19. Ya kan. Kita juga mungkin sekolah online yang kampus online udah stres karena tiap hari itu sampai mata pusing ngeliat Zoom meeting terus, ngeliat Gmeet terus. Sampai kita udah gak ada waktu buat Roh Kudus, kita udah gak ada waktu buat nyembah Tuhan. Dan akibatnya roh kita kering. Bagaimana kita bisa mengalami kasih yang mula-mula itu? Jawabannya satu, izinkan diri lu dipenuhi Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus melawat dan menjamah hati setiap teman-teman hari ini. Amin.
Jangan keraskan hati guys. Kalau kita lagi nyembah, kita lagi PPW, jangan main-main. Betul-betul Tuhan, gue mau merasakan hadirat Tuhan. Gue mau dipenuhi Roh Kudus sekali lagi. Dan gue yakin, karena Roh Kudus ini bukan kewajiban, ini janji Bapa. Ya, Lukas 24, lalu Kisah Rasul 1 ayat 4-5, dikatakan ini janji Bapa. Kalau ini janji, ya jangan dianggap kewajiban, tapi seperti sebuah kemauan gitu loh. Gue mau nanya, ya kalau dari sini ada orang tua yang berkata begini, "Nak, papi janji nanti tahun baru papi beliin PS5. Gue mau nanya, lu happy apa merasa kewajiban? Pasti happy dong. Ya kan? Lalu mendekati minggu kedua Desember, papinya ngomong lagi, "Papi masih ke janji papi ya, nanti tahun baru papi beliin PlayStation 5, PS5. Wah, kita semangat luar biasa, happy banget. Teman-teman, ketika tahun baru mungkin papi kita lupa. Ya, kita pasti ngingetin dong, "Pi, ingat gak janji papi mau beli PlayStation 5, PS5? Ya aku udah semangat nih." Kita kalau perlu kita ketok terus kamar ayah kita tiap hari. Nah perhatikan, demikianlah kita harus minta. Kita harus ngetok hadirat Tuhan, kita ketuk, "Tuhan, aku butuh dipenuhi Roh Kudus." Terus berkali-kali, kenapa? Karena itu janji Tuhan, dan Tuhan gak seperti ayah kita di dunia. Tuhan janji gak pernah mengecewakan, dia pasti menepati. Perhatikan, Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam kita menguatkan dan membantu agar kita menang dari masalah-masalah dunia. Pengharapan yang Yesus berikan itu berbeda dengan pengharapan dari dunia. Pengharapan dari dunia bisa mengecewakan, guys. Kenapa? Karena kasih manusia terbatas dan cenderung seperti ada udang di balik bakwan. Tetapi Paulus berkata, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah bukan kasih dari manusia. Teman-teman, gue pengen rangkum. Hari ini kita belajar unconditional love. Kasih Tuhan yang gak bersyarat. Kasih Tuhan yang gak bersyarat itu telah diwujudkan. Bagaimana? Ketika Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dunia sebagai juru selamat setiap kita. Itu yang kita rayakan di Natal kali ini. Lalu bagaimana cara kita merasakan kasih Bapa itu? Roma 5 mengatakan bahwa kasih Allah tercurah lewat Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Kasih Allah tercurah lewat Roh Kudus. Gue mau ngajak teman-teman yang di rumah saat ini, lu yang udah jauh dari Tuhan, teman-teman yang mau merasakan Roh Kudus, angkat tangan di rumah masing-masing. Gak usah malu-malu, gak usah merasa awkward, angkat tangan jujur di hadapan Tuhan. This is only between you and the Lord and your laptop or your handphone. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, gue butuh Roh Kudus, gue butuh jamahan Tuhan sekarang. Karena aku pengen berdoa bagi teman-teman. Yuk, mari kita tutup dengan doa. Oh ralaba shiki diaralaba katayaba shiki diaralaba karalaba shiki diaralaba. Oh ralaba kataya ralaba shiki diaralaba shiki diaralaba. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak muda yang mengangkat tangan. Mereka yang membutuhkan jamahan Roh Kudus. Mungkin kami gak ketemu Tuhan muka dengan muka. Mungkin kami gak bisa merasakan ibadah kayak dulu ketika offline. Tapi hamba berdoa bahwa Roh Kudus engkau melampaui teknologi. Engkau melampaui ruang dan waktu. Engkau menjamah siapapun yang mendengar firman ini Tuhan. Tuhan penuhi hati setiap anak-anak muda dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus turun dan jamah. Biarlah kami boleh merasakan kasih yang mula-mula. Sukacita Natal ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Mungkin hari ini Bapak banyak anak-anak muda yang mengalami stres dan depresi karena COVID-19. Mungkin kondisi di rumah sedang tidak enak, tapi hamba berdoa. Ada kekuatan dari dalam diri kami karena ada Roh Kudus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan ibadah Natal DNA Unconditional Love ke dalam tangan Tuhan. Setiap rangkaian acara memberkati siapapun yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya. Setelah kita selama 6 bulan bersama-sama beribadah di hari Minggu, yuk kita luangkan waktu kita di awal Januari ini bersama keluarga kita. Untuk itu, ibadah DNA akan diliburkan pada tanggal 3 Januari dan kita akan kembali bersama pada tanggal 10 Januari. Merry Christmas and Happy New Year. Buat kamu yang kadang merasa sendiri, gak punya teman, dan pengen punya teman baru dalam Tuhan, we are here for you. Kontak Instagram DNA ya buat ikut, gak usah malu-malu dan seru-seruan bareng kita. Nah, kalau ini buat kamu yang sedang dalam proses, kami rindu untuk bisa mendukungmu dalam doa. Kamu bisa klik akses ini dan kami akan mendoakanmu. Kami juga punya podcast yang bisa menemani hari-harimu selama beraktivitas. Pastinya dengan konten yang menarik dan membangun. Ada Senja yang bisa menemani waktu renunganmu, DNA Talks yang mengenalkanmu pada para pengerja di DNA dengan cerita mereka masing-masing yang unik. Dan Empowering Sunday dengan beberapa rekaman khotbah di hari Minggu jika kamu kelewatan ibadah mingguan kami. Caranya gampang, tinggal masuk ke Spotify-mu dan cari DNA Community Podcast. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan updates dari kita. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menuju bio account Instagram DNA Community, dan lewat Linktree, kalian akan langsung diarahkan ke tujuan kalian. Happy Sunday guys! Once again, we wish you Merry Christmas and Happy New Year! Hello DNA, tanpa dirasa kita sudah memasuki Natal 2020. Gue percaya kita semua semangat melewati tahun ini. Ya, jangan ada yang give up. Terus semangat dalam Tuhan. Kenapa? Karena gue percaya tahun depan pasti lebih baik dari tahun 2020. Damai sejahtera dan sukacita Natal menyertai kalian apapun keadaan kalian dimanapun kalian berada. Semoga di ini terus dipenuhi kehangatan dan damai sejahtera dan kita terus tetap on fire dan semoga berkat Natal menuntun kalian menuju kesuksesan dan kemakmuran dan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kalian. I wish you guys a very Merry Christmas and that the love of Christ fills each and every one of your lives. Semoga DNA terus maju dan menjadi berkat untuk generasi muda, membawa anak-anak muda menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Semoga kita semua bisa makin semangat melayani Tuhan. Semoga di Natal kali ini Tuhan Yesus bisa terus memberkati setiap dari kita dan biar damai sejahtera Natal terus ada di dalam setiap kita. Semoga DNA dapat lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa dan tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga di hari Natal ini kita semua dapat merayakannya dengan penuh kedamaian dan sukacita. Semoga di Natal ini kita semua bisa menjadi lebih dekat dan lebih on fire lagi sama Tuhan. Semoga DNA akan selalu menjadi keluarga untuk kalian serta memberikan kalian damai sejahtera dan sukacita. Semoga Natal tahun ini kita semua bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Di Natal tahun ini, kiranya Tuhan memberkati rumah-rumah kita dengan tawa keharmonisan, kedamaian, dan melimpahnya belas kasih-Nya. Semoga di Natal ini, DNA akan lebih lagi memberkati banyak orang. May this Christmas bring all the joy and blessings to you and your family. Semoga pada Natal kali ini kita bisa merasakan kehangatan di dalam keluarga kita, serta damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan ada dalam setiap keluarga kita. Semoga di penghujung tahun ini kita semua berbahagia dan diberkati. Semoga DNA menjadi sumber berkat semua orang. Wishing you a very joyful, loving, and peaceful season for this upcoming Christmas and New Year. Semoga DNA bisa lebih on fire lagi sama Tuhan dan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Semoga pada Natal kali ini kita bisa mengingat kembali dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Semoga tahun depan DNA semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Di Natal kali ini kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan sukacita. Semoga DNA tetap bisa menjadi sumber sukacita dan juga berkat untuk banyak orang. Semoga DNA menjadi rumah bagi kita semua untuk semakin dan terus on fire buat Tuhan. Semoga di Natal tahun ini DNA bisa lebih solid, lebih seru, dan lebih asik. Semoga DNA tetap menjadi sebuah rumah, keluarga, dan komunitas yang memberikan cinta, kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Merry Christmas, DNA! Gue punya pantun yang mau gue share sama teman-teman sekalian.
Hari Jumat makan sate. Cakep. Makan sate bareng teman-teman. Iya. Selamat Hari Natal DNA. Sampai jumpa tahun depan. Merry Christmas and Happy New Year to you all.